Kisah ini dimulai dari kawasan hutan lindung pinggir kota Madiun, di mana terdapat sebuah area pertanian yang membudidayakan tanaman porang. Di kawasan tersebut tinggallah kawanan burung merpati. Mereka adalah Cici, Riri, Dodo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mereka saling menjaga satu sama lain, sangat kompak dan rukun. Mereka tinggal di sebuah pohon yang cukup tinggi. Di bawahnya terhampar tanaman porang yang subur dan hampir panen. Pagi itu, mentari mulai bersinar. Cici dan teman-teman semangat sekali menyambut pagi dengan gembira. Mereka menyambut pagi dengan bernyanyi, melantunkan kicauan yang begitu merdu. Mereka terbang di antara dahan pohon, juga tanaman porang yang terhampar luas di bawahnya, hijau sangat segar. Seminggu yang lalu, tanaman-tanaman porang ini dipupuk dan digemburkan tanahnya oleh Pak Wawan. Pak Wawan itu seorang petani porang yang baik. Hampir 2 tahun lebih Pak Wawan sabar merawat porang-porangnya. Beliau memantau kebun porangnya setiap 1 minggu sekali. Cici dan teman-teman sangat akrab dengan Pak Wawan. Teman-teman, bukankah hari ini hari Minggu? Tanya Cici pada teman-temannya. Benar, Ci. Memangnya kenapa kalau hari ini hari Minggu? Kata Dodo sambil mengepakkan sayap. Berarti hari ini Pak Wawan akan datang ke kebun porang ini. Aku senang sekali kalau Pak Wawan datang ke sini, kata Cici dengan gembira. Saya tahu, Ci. Pasti kamu rindu makanan yang dibawa Pak Wawan ya. Iya, kamu benar, Riri. Pak Wawan selalu membawakan kita kue wijen yang sangat lezat. Ya anak-anak, Pak Wawan pemilik kebun yang baik hati, selalu membawakan makanan untuk Cici dan teman-teman. Karena merekalah tanaman porang Pak Wawan menjadi aman dari hama seperti belalang, siput, dan juga cacing tanah. Sambil berterbangan mencari makan, Cici dan teman-teman sesekali menukik mendekati tanaman porang milik Pak Wawan. Hap, Cici dan Riri mendapatkan belalang pengganggu porang untuk sarapan paginya. Tiba-tiba, kedamaian Cici dan teman-teman di pagi itu terusik oleh kehadiran Koko, seekor anak monyet yang sangat aktif. Dengan santainya, Koko memakan dan menarik hingga robek daun-daun porang Pak Wawan. Koko si monyet sangat girang. Dia berjalan sambil melompat. Tangannya menarik batang porang. Sesekali mulutnya dimanyunkan, menggigit daun porang. Sementara kakinya menendang batang porang hingga roboh dan patah. Melihat tingkah Koko yang konyol, Cici spontan berteriak. Koko, berhenti! Kamu jangan memakan daun porang itu! Ucap Kiki mengingatkan Koko. Koko, kamu bisa keracunan! Itu bukan makananmu! Teriak Riri sambil mendekati Koko. Oh, dasar burung ceriwis! Kalian tahu apa? Jangan menggangguku. Aku mau bermain-main dengan porang-porang ini. Mengasihkan sekali bermain dengan porang ini, jawab Koko dengan sombong dan tidak peduli. Sambil berlarian di antara tanaman porang, dia menendang, mendorong, dan menarik daun porang dengan mulutnya. Sesekali mengunyah, mengejek, dan berlompatan. Enak sekali. Robek-robek. Astaga, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan Koko yang ceroboh itu? Tanya Riri pada teman-temannya. Kita harus melakukan sesuatu, Cici.
Kita tidak boleh membiarkan si Koko melakukan semua ini. Koko bisa merusak tanamannya Pak Wawan. Benar, dia bisa gatal-gatal tuh kena pohon porang, kata Riri menambahkan. Aku tahu, kita harus mencari Pak Wawan. Pasti beliau berjalan ke kebun ini, ucap Kiki yakin. Dan tanpa basa-basi, Cici langsung melesat mencari pertolongan, mengepakkan sayapnya dengan cepat, melewati hutan dan kebun porang yang luas. Matanya yang tajam mencari keberadaan Pak Wawan. Tidak lama kemudian, Cici melihat Pak Wawan sedang menuju kebun porang. Koko membuat ulah di sana, pinta Cici pada Pak Wawan sambil terengah-engah. Memahami apa yang disampaikan Cici, Pak Wawan bergegas mempercepat laju kendaraannya ke tempat Koko berulah. Betapa kagetnya Pak Wawan melihat sebagian tanaman porangnya berantakan. Lebih-lebih melihat Koko si kera yang berguling-guling sambil menangis. Rupanya Koko terkena getah porang yang mengandung zat oksalat yang bisa menyebabkan gatal-gatal. Pak Wawan, tolong aku, perutku sakit, kepalaku sangat pusing, tubuhku gatal. Rengek Koko pada Pak Wawan sambil berguling dan terus menggaruk tubuhnya. Astagfirullahaladzim, Koko, apa yang kamu lakukan? Apakah merusak tanaman porang-porang ini benar-benar kamu? Dan akibatnya, lihat, tubuhmu gatal-gatal semua kan? Kata Pak Wawan dengan sabar sambil menolong Koko, memberikan minuman kepada Koko. Iya Pak, saya yang melakukannya. Maafkan saya Pak Wawan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kata Koko dengan sangat menyesal, memohon ampun pada Pak Wawan. Tubuhnya yang kecil menggigil ketakutan, gemetar, merasa bersalah telah merusak tanaman Pak Wawan. Dia menahan sakit karena ulahnya sendiri yang ceroboh. Koko juga minta maaf pada Cici dan teman-teman yang telah dibuatnya repot dan kesal karena ulahnya. Maafkan saya Cici, Riri, Dodo dan semuanya. Saya sangat menyesal. Saya menyebalkan ya. Pasti saya merepotkan kalian semua. Maafkan saya ya. Ucap Koko dengan lirih sambil penuh penyesalan. Rupanya itulah akibat ceroboh merusak milik orang lain, memakan yang bukan haknya, dan menyepelekan nasihat teman yang baik. Setelah membereskan tanaman porang yang berantakan, Pak Wawan, Koko, dan Cici serta teman-temannya akhirnya hidup rukun, menikmati makanan yang dibawa Pak Wawan. Ada buah gandum, roti bijian kesukaan Cici. Nyam 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 nyam. Terima kasih Pak Wawan. Nah, sejak saat itu Koko menjadi anak yang manis, berdampingan hidup di hutan kebun porang yang luas bersama Cici dan teman-teman serta binatang yang lainnya. Mereka berjanji menjaga kebun porang dan membantu Pak Wawan saat panen porang tiba.